Keinginan Budi Ari masuk Partai Gerindra didukung oleh Wapres sekaligus putra sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming. Apakah zigzag politik Budi Ari ini arahan dari Solo? Kita bahas bersama mantan Waketum Projo, Freddy Damanik, lalu ada Ketua Great Institute Syaganda Nainggolan, dan juga analis politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang Mas Burhan, Bang Syaganda. Halo, selamat petang. Selamat petang juga Bang Freddy. Sore. Ya, saya ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, kalau sampai Wapres Gibran ini menilai pilihan Budi Ari adalah pilihan yang tepat, apakah ini bisa dilihat sebagai restu atau sebenarnya memang arahan dari Solo? Karena Budi Ari kan kita tahu memang relawan garis keras Joko Widodo. Mas Burhan. Iya, jadi saya dari awal sebenarnya meragukan analisis yang mengatakan masuknya Budi Ari ke Gerindra bentuk perpecahan politik antara Budi Ari atau Projo dengan Pak Jokowi. Karena menurut saya alasan ini terlalu naif ya. Karena kita tahu kalau kita lihat Mas Budi Ari itu sekujur tubuhnya aromanya Jokowi. Jadi tidak sudah mungkin sangat melekat maksud Anda ya. Tidak mungkin dia pisah jalan dengan Pak Jokowi. Jadi justru dengan masuk ke Gerindra, Budi Ari sedang berusaha memfungsikan diri sebagai penghubung antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Apalagi sebelumnya Pak Jokowi menasehati relawan politiknya agar mendukung paket Prabowo Gibran di 2029. Jadi ini bentuk strategi politik dalam kerangka ya meletakkan telur dalam banyak keranjang, bukan hanya di PSI, tapi juga di Gerindra yang notabene adalah kendaraan politik dari Prabowo Subianto. Tapi Mas Burhan, artinya jika memang Budi Ari ini ditempatkan sebagai penghubung seperti Anda katakan tadi, apakah artinya saat ini Pak Jokowi tidak bisa langsung menghubungi Pak Prabowo? Kita tahu kan kedekatannya. Halo? Ya, Mas Burhan. Ya, tentu saja Pak Jokowi punya akses langsung kepada Pak Prabowo, tetapi fungsi sebagai jembatan dengan Pak Prabowo melalui Budi Ari jika masuk ke Gerindra, itu kan artinya kira-kira Pak Jokowi jangan dianggap sebagai ancaman. Karena kan begini, kita tahu bahwa dengan posisi Mas Gibran sebagai wapres Pak Prabowo, tentu posisi Mas Gibran masih bisa maju sebagai capres 2029. Artinya itu bisa menjadi ancaman buat Pak Prabowo. Nah, perlu ada penghubung yang kira-kira langsung masuk ke dapur rumah tangga politik Pak Prabowo, yaitu Gerindra. Meskipun secara elektoral sebenarnya itu efeknya atau fungsi elektoralnya nggak banyak ya. Karena kita tahu yang punya efek elektoral kan Pak Jokowinya, bukan Mas Budi Arinya. Jadi ini sebenarnya strategi politik yang dilakukan dalam kerangka mencoba untuk meminimalisir gesekan antara Solo dengan Hambalang. Baik, Bang Freddy, dari segi kekuatan politiknya nih, Anda sepakat tidak bahwa apa yang disampaikan Mas Burhan itu betul adanya? Apakah memang betul adanya Budi Ari untuk masuk ke Gerindra, rencananya masuk ke Gerindra, memang untuk tahu dapurnya dari Gerindra ini sendiri? Iya, jadi seolah-olah kalau kesannya masuk itu untuk mengetahui dapurnya, seolah-olah Budi Ari di situ sebagai mata-mata Pak Jokowi kan, sebagai mata-mata Solo. Nggak seperti itu melihatnya, tapi memang sepakat memang ini sebagai jembatan antara Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo. Jadi langkah masuknya Budi Ari ini bisa dibaca memang sebagai strategi politik penyatuan, walaupun sudah bersatu ya, tetapi makin menguatkan kembali karena memang sangat sering sekali digesek, diadu domba ya, ini antara kedua tokoh ini. Jadi upaya menghindari polarisasi, mengkonsolidasikan energi nasional agar tidak terkoyak ini oleh fanatisme politik tentunya. Tapi tunggu deh Bang Freddy, kenapa perlu jembatan ketika memang Pak Jokowi dan Pak Prabowo bisa saling berhubungan secara langsung? Gini, Pak Jokowi pernah mengatakan kepada kami
bahwa Projo itu sebagai simbol, ya, simbol relawan, simbol pendukungnya, bahkan publik mengakui itu. Jadi makanya kami Projo bersama relawan lain tentunya sering sekali bukan mewakili ya, tetapi memang kami diminta oleh Pak Jokowi memang untuk menjawab narasi-narasi ya, khususnya adu domba isu-isu yang menyudutkan Pak Jokowi. Jadi kami lihat upaya Budi Ari ini salah satunya memang tujuannya memang untuk itu ya, untuk Oke, artinya meminimalisir adu Projo domba mau ini terus. masuk ke Gerindra diminta oleh Pak Jokowi juga, Bang Freddy? Projo, Pak Jokowi tidak pernah meminta Projo secara organisasi bergabung atau masuk kepada Gerindra. Ya, tetapi Pak Jokowi sering sekali, berulang kali mengatakan ketika kami diskusi dengan beliau, ketika kami minta arahan dengan beliau, sering sekali ya tanya kepada Presiden, tanya kepada Pak Prabowo, mohon arahan ke sana. Nah, sering sekali mengatakan seperti itu kepada kami, kepada Budi Ari. Jadi secara langsung memang tidak pernah mengatakan silakan Projo masuk Gerindra, tidak seperti itu. Tidak ada, Pak Jokowi saya rasa tidak pernah melakukan arahan-arahan yang seperti itu. Sebagaimana misalnya banyak pertanyaan kenapa tidak ke PSI kan begitu. Ya. Tidak pernah juga, Pak Jokowi tidak pernah mengajak, melarang-larang relawannya Projo untuk masuk ke partai manapun. Tetapi kalau Pak Jokowi diajak berdiskusi ya tentang hal-hal tentang politik seperti itu, beliau selalu mau diajak berdiskusi. Dan untuk Presiden Prabowo, beliau selalu mengatakan silahkan ya berdiskusi, mohon arahan kepada Presiden, termasuk terhadap Kongres kami ini ketika kami mengajak berdiskusi dengan Pak Jokowi. Oke, Bang Syaganda, kita tahu kan Pak Prabowo ketika dalam acara PSI beberapa waktu lalu sempat mengatakan, Pak Budi Ari, kamu PSI atau Gerindra? Dan menurut Budi Ari ini adalah ajakan secara langsung di sebuah forum. Apakah betul ini sebagai bentuk ajakan Pak Prabowo secara langsung di publik kepada Pak Budi Ari untuk masuk ke Gerindra? Tapi nanti dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Merespon pernyataan dari Presiden Prabowo dalam acara PSI, Pak Budi Ari menyebutkan bahwa mungkin saya satu-satunya orang yang pernah diajak langsung Presiden Prabowo untuk masuk ke Partai Gerindra. Saya ke Bang Syaganda. Bang Syaganda, menurut Anda apakah memang pernyataan Pak Prabowo di PSI itu memang ajakan langsung atau ini adalah ungkapan Budi Ari yang memang bisa dikatakan terlalu percaya diri bahwa ia diajak langsung oleh Pak Prabowo masuk ke Gerindra? Nah, kalau itu kan kita harus melihat reaksi Pak Presiden ya, karena ada klaim itu. Tapi kan acara Projo kemarin yang dihadiri oleh Ketua Harian Gerindra, Profesor Sudmi Dasko Ahmad, itu kan menunjukkan bahwa acara itu penting kan, dan niatan Budi Ari di situ penting untuk didiskusikan. Nah, diskusi kita pada hari ini juga kan terkait dengan itu, di mana ketika Wakil Presiden mendorong itu. Jadi memang itu pertanyaan soal Presiden mendukung atau menerima itu mungkin memang kemungkinan besar memang begitu. Tapi kan itu kan dinyatakan Presiden sebelum Budi Ari dilengsarkan oleh Presiden sendiri dari Menteri Koperasi. Jadi bisa aja orang tidak ikut di kabinet tapi bisa ikut di organisasi partai. Nah, kenapa penting organisasi partai ini? Karena memang pastinya di tahun kedua ya itu semua partai politik kan sudah berkemas-kemas untuk persiapan ke 2029 ya. Kita melihat orang-orang ex PDIP yang udah masuk ke Gerindra itu seperti Marwar Sirait, Simbolon Effendi, kan ini kan juga Budi Ari dulu kan PDIP juga kan. Jadi bisa jadi mereka itu bisa menjadi kekuatan untuk
mencari basis-basis yang dulu terkait dengan PDIP. Makanya kita lihat Ferdinand Huta Hayan yang di PDIP kan merasa terganggu ya, dan dia mengecam sebagai bagian dari mencari perlindungan diri. Jadi artinya Nah, tapi ketika Gerindra membuka diri, membuka hati untuk Budi Ari, ini semata-mata untuk kepentingan dan kebutuhan di 2029 kah? ya pasti kalau partai kan mau ngapain lagi? Ya kan kalau orang kerja-kerja partai itu kan memang harus berjangka panjang lama kan, kalau misalkan dia mau menyusun kekuatan sampai 2029 menjadi misalkan Gerindra menjadi pemenang pemilu ya. Sekarang kan dia nomor 3 ya di bawah PDI dan apa namanya di bawah PDI dan Golkar. Nah, dia membutuhkan banyak. Jadi sebenarnya yang penting dalam pertemuan yang dihadiri Pak Sukmi Dasko Ahmad itu adalah sebuah pemicu ya, partai-partai sudah mulai menyiapkan diri untuk apa namanya menata. Nah, apakah kaderisasi di Golkar atau di Gerindra atau partai-partai ini memang membutuhkan orang-orang yang transfer ya, istilahnya tuh kalau main bola kayak transfer dari sana kemari. Dulu Marwarar transfer, Simbolon transfer, sekarang muncul lagi Budi Ari ya. Itu bisa aja dia mencari kader-kader yang sudah punya basis ya untuk di ini gitu. Nah, Oke. persoalan pokoknya kan apakah negatif atau positif itu kan memang seperti Ferdinand tadi, kemudian Said Didu di X-nya itu mengatakan kemungkinan ya dikaitkan dengan persepsi ini dua judul, dia bilang ini bertemu gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya harus dibantah oleh tadi Budi Ari ya. Walaupun Budi Ari kan itu kan menyatakan dari sisi hukum, dari sisi politik kan persepsi beda. Nah, Oke. kemudian Pak Sukmi Dasko Ahmad yang itu juga harus merespon bahwa ini memang apa catatan penting untuk pembangunan demokrasi ke depan. Jadi Ya, artinya karena kan juga bukan projo ya yang butuh sokongan politik dan hukum dari pihak yang berkuasa saat ini? ya bukan hanya iya, bukan hanya projo, dan ini kita konteksnya ini bisa konteks projo, bisa konteks Gerindranya. Jadi Gerindra ini ketika dihadiri oleh Sukmi Dasko Ahmad itu kan artinya kan peristiwa kemarin itu penting, Kongres ketiga Projo itu buat Gerindra. Ya kan, nah, tapi kan Oke. timbul pujian dan kecaman. Nah, pujian dan kecaman ini yang menurut saya ya harus direspon oleh Gerindra ya, agar jangan menjadi sentimen yang merusak ke Gerindra ke depan. Oke. Ya, tapi saya melihat Dasko sebagai apa namanya sebagai pawang demokrasi ya di Gerindra itu ya, mudah-mudahan dia bisa menjernihkan ke masyarakat bahwa ini adalah bagian dari upaya-upaya demokratisasi politik di Indonesia, di mana partai yang menjadi simbol kekuatan Prabowo, karena Prabowo ini diasumsikan ke depannya akan berbasis pada militer. Baik. Ya, oleh karenanya ini penting untuk menyeimbangkan opini itu bahwa bukan militer menjadi tangan kanan utama Prabowo, tapi partai Gerindra itu seperti Oke. di Vietnam, di Ya. Cina, PKC, semua partai-partai politik yang menjadi sandaran utama. Oke, Mas Burhan, apakah ini artinya ketika Projo gabung dengan Gerindra, Budi Ari masuk ke Partai Gerindra, ini Partai Gerindra yang lebih diuntungkan? Dan apakah ini artinya juga bahwa era Jokowi sudah berakhir dan ataupun menjadi satu poros antara Jokowi dan juga Pak Prabowo? Ya, begini kan, sebenarnya kan yang menjadi kekuatan utamanya dari Projo, terutama pada masa 2014, 2019, atau pada masa Pak Jokowi menjadi presiden adalah Pak Jokowinya kan, bukan Mas Budi Arinya atau Projonya sendiri, tanpa mengurangi rasa hormat ya. Karena bagaimanapun yang punya magnet elektoral kan siapa tokoh yang diikuti. Nah, jadi saya melihat tadi seperti Bung Freddy sampaikan, Projo ini representasi simbolik dari kekuatan Pak Jokowi. Nah, ketika Projo atau lebih khusus lagi adalah Mas Budi Ari masuk Gerindra, kalau Projo kan belum ya. Kalau Budi Ari masuk Gerindra, itu kan secara simbolik kira-kira salah satu kekuatan Pak Jokowi itu bergabung dengan kekuatan politik Pak Prabowo, yaitu Gerindra. Nah, kalau misalnya kemudian Pak Jokowi suatu saat masuk ke PSI dan indikasi ke sana itu ada, terakhir Pak Jokowi pakai topi dengan inisial J, sementara kita tahu berkali-kali PSI mengatakan yang bakal menjadi ketua Dewan Pembina adalah inisial J. Jadi kalau misalnya suatu saat Pak Jokowi masuk ke PSI, Pak Jokowi bisa mengatakan tidak seluruh kekuatan diri saya itu
diintegrasikan ke dalam satu partai bernama PSI, tapi juga dihibahkan, diwakafkan ke Gerindra. Jadi kira-kira di sini bacaan saya adalah Mas Budi Ari itu menjadi semacam simbol bahwa Pak Jokowi ini bukan hanya ke PSI loh, tapi juga ke Gerindra. Sehingga pesan yang ingin disampaikan adalah jangan anggap PSI sebagai ancaman, karena ada kekuatan lain dari saya yang ada di Gerindra. Kira-kira itu kalau bacaan saya secara politiknya. Bang Freddy, terakhir singkat saja. Ini kan kalau dalam politik kita bisa mengenal soal loyalitas atau kesetiaan terhadap ide atau loyalitas kesetiaan terhadap figur. Kalau memang nanti logonya sudah diganti, bukan logo siluet wajah Pak Jokowi lagi, apakah ini loyalitas kepada Jokowi sudah berakhir? Oh, sudah pasti tidak. Projo akan tetap menjaga rohnya Pak Jokowi di Projo itu sendiri ya. Nilai Pak Jokowi itulah kami tidak mau masyarakat ya, kami tidak mau politik itu melihat Projo ini hanya sebatas figur dari lo itu. Kami mau melihat masyarakat lihat bahwa nilai-nilai Pak Jokowi yang di situ, bahwa dia dekat dengan rakyat, cinta rakyat, kemudian kerja nyata, kerja keras. Nah, itu yang kami akan lo itu tidak dalam figur lagi. Itulah yang akan kami bawa terus ke medan perjuangan berikutnya termasuk mungkin di Gerindra ya, mungkin di gerbong yang akan bawanya, dan kami juga sebagai kader-kader Projo tentunya. Jadi bukan berarti meninggal Pak Jokowi, bukan begitu melihatnya. Oke, saya ke Bang Syahganda terakhir singkat saja. Dengan masuknya Projo ke Gerindra, menurut Anda apakah Gerindra diuntungkan? Kalau menurut saya, kalau Purbaya yang diajak masuk untung, kalau Budi Ari ya rugilah. Untuk Karena? apa kan gitu? Karena kan orang kalau udah dipecat dari Menteri Koperasi secara kurang hormat begitu, lagi rapat nggak tahu dipecat sama Prabowo, itu kan pasti negatif di masyarakat. Apalagi seperti kata Ferdinand Huta Hayan ya, dan Said Didu dan lain-lain itu masih mempersepsikan Budi Ari ini ada masalah politik, persepsi ya, bukan hukum. Ya, soal judi online ini. Jadi berarti Pak Prabowo belum tentu menerima Pak Budi Ari ya, menurut Anda? Iya belum, saya nggak tahu karena saya bukan orang Gerindra. Tapi kalau ditanya apakah merugikan, buat saya merugikan Gerindra. Bagusan Gerindra tetap sebagai ideologis yang betul-betul cinta rakyat seperti selama ini yang ditunjukkan Prabowo. Baik, terima kasih Bang Syahganda Nainggolan, Bang Freddy Damanik, dan juga terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Bang Freddy.